Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan suami yang selama ini kau percaya, diam-diam terbang ke luar negeri bersama wanita lain. Dan di balik senyumnya yang manis, ia tidak tahu, semua kartu kredit dan rekeningnya sudah kau kunci rapat-rapat. Di negeri orang, ia kelabakan, dipermalukan, bahkan ditinggalkan oleh selingkuhannya sendiri. Inilah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan balasan yang paling menusuk hati. Apakah seorang istri akan luluh, atau justru berdiri lebih tegar dari sebelumnya? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Pagi itu, aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruang tamu rumah sederhana di pinggiran kota. Maya menatap jam dinding sambil menunggu suaminya, Raka, turun dari kamar untuk bersiap ke kantor. Raka adalah sosok yang disiplin, pria pekerja keras yang telah meniti karirnya sejak mereka menikah 7 tahun lalu. Selama ini Maya selalu berusaha menjadi istri yang mendukung, menjaga rumah tetap rapi, mengurus anak semata wayang mereka, dan bekerja paruh waktu dari rumah agar bisa menambah penghasilan. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka terasa normal, bahkan harmonis. Maya sering merasa bersyukur karena meski tidak hidup mewah, setidaknya mereka cukup berkecukupan. Setiap bulan, gaji Raka sebagian masuk rekening bersama untuk kebutuhan rumah, sementara Maya mengatur pengeluaran dengan teliti. Namun, beberapa bulan terakhir, Maya merasakan sesuatu yang berbeda. Raka menjadi lebih sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan kantor menumpuk. Maya sempat mencoba menepis rasa curiga. Ia berpikir mungkin memang benar pekerjaan Raka sedang banyak. Tetapi tanda-tanda kecil mulai sulit diabaikan. Raka sering sibuk dengan ponselnya, tersenyum tipis saat membaca pesan, lalu buru-buru mengunci layar begitu Maya mendekat. Maya pernah sekali mendengar nada dering pesan masuk, dan sekilas ia melihat nama Dinda di layar. Saat itu Maya tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya menyimpan rasa sesak di dadanya. Hari demi hari, perubahan sikap Raka makin jelas. Ia yang biasanya hangat, kini sering dingin. Makan malam bersama keluarga jarang dilakukan. Bahkan saat sedang di rumah pun, pikirannya seperti melayang entah kemana. Maya mencoba berbicara, menanyakan apakah ada masalah di kantor, tetapi jawaban Raka selalu singkat. Bahkan kadang diakhiri dengan helaan napas panjang seakan lelah menjawab. Maya tidak butuh jawaban panjang, ia hanya butuh kepastian. Namun, kepastian itu justru datang dengan cara yang menyakitkan. Suatu sore ketika Raka sedang mandi, ponselnya tergeletak di meja ruang tamu. Layar menyala karena ada notifikasi email masuk. Maya sempat menoleh sekilas, dan matanya terhenti pada kalimat singkat. Konfirmasi tiket keberangkatan untuk 2 penumpang, Raka dan Dinda. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Ia berusaha tetap tenang, tidak gegabah menyentuh ponsel itu. Ia tahu, jika terlalu terburu-buru, Raka bisa curiga bahwa rahasianya telah terbongkar. Malam itu Maya berbaring dengan perasaan campur aduk. Suaminya, pria yang ia percaya selama bertahun-tahun, ternyata bersiap pergi ke luar negeri bersama wanita lain. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Maya mulai mengamati gerak-gerik Raka lebih cermat. Ia memperhatikan bagaimana Raka membeli kemeja-kemeja baru, parfum mahal, dan bahkan koper berwarna hitam yang belum pernah ada sebelumnya. Raka beralasan semua itu untuk persiapan perjalanan dinas. Namun Maya tahu, perjalanan ini bukan sekadar urusan pekerjaan. Dalam kesepian malam, Maya menimbang langkah apa yang harus ia lakukan. Hatinya sakit, tapi ia juga tidak mau terlihat lemah. Ia tidak ingin marah tanpa bukti di hadapan Raka. Justru ia memilih menunggu saat yang tepat. Maya teringat bahwa hampir semua akses rekening dan kartu kredit ada di bawah namanya. Sejak awal pernikahan, memang Raka mempercayakan urusan keuangan rumah tangga pada Maya. Dan kini, kepercayaan itu bisa menjadi senjata. Di meja rias kamarnya, Maya menatap wajahnya di cermin. Ada lingkaran hitam di bawah matanya karena sering menangis diam-diam.
Namun dalam tatapan itu, ia juga melihat tekad baru. Ia berbisik pada dirinya sendiri, kalau benar dia pergi bersama wanita itu, aku tidak akan membiarkan uangku ikut dipakai. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini dibiayai dari keringatku. Esok paginya, Raka pamit untuk rapat di kantor pusat. Maya hanya tersenyum tipis, meski hatinya terasa teriris. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Namun setelah Raka pergi, Maya duduk di depan laptop dan mulai membuka akses rekening. Ia mengecek setiap kartu kredit, setiap tabungan, dan memastikan bahwa kendali penuh ada di tangannya. Di dalam hatinya, Maya sudah memutuskan, ia akan membiarkan Raka berangkat. Ia ingin Raka merasa bebas, ingin melihat sampai sejauh mana pria itu berani melangkah dengan wanita lain. Tapi saat Raka mulai menikmati kenyamanannya di luar negeri, disitulah Maya akan menunjukkan bahwa hidup mewah tanpa keluarga bukanlah sesuatu yang mudah dijalani. Maya menutup laptop dengan napas panjang. Ia sadar jalan yang akan ia tempuh tidak mudah. Namun satu hal pasti, ia tidak akan lagi menjadi istri yang diam saat dikhianati. Malam itu, ia berbaring dengan dada berdebar, menunggu waktu keberangkatan suaminya, dan bersiap untuk menjalankan rencana yang telah ia simpan rapat-rapat di dalam hati. Hari-hari menjelang keberangkatan terasa mencekam bagi Maya. Raka semakin sering sibuk di luar rumah. Ia pulang dengan alasan lembur, kadang tidak menjawab telepon, bahkan lebih sering membawa aroma parfum berbeda yang tak pernah Maya belikan. Maya hanya diam, menahan amarah, sembari mengamati dengan hati-hati. Ia tahu, sedikit saja ia bertanya atau bereaksi, Raka bisa jadi lebih berhati-hati dan menyembunyikan lebih banyak rahasia. Puncaknya terjadi 2 hari sebelum keberangkatan. Saat Raka mandi, sebuah amplop jatuh dari jas yang tergantung di lemari. Maya yang sedang membereskan pakaian melihatnya. Tangan Maya bergetar ketika membuka lipatan kertas itu. Ternyata isinya adalah itinerari perjalanan lengkap. Bukan hanya untuk 1 orang, tapi jelas tertulis 2 nama, Raka Pratama dan Dinda Larasati. Tiket pesawat kelas bisnis, hotel bintang 5 di pusat kota Singapura, lengkap dengan paket tur romantis yang jauh dari kesan perjalanan dinas. Maya merasa jantungnya diremas. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Namun detik berikutnya, ia menyeka pipinya dengan cepat, menegakkan tubuh, dan menarik napas panjang. Baiklah, Raka. Kalau ini yang kau pilih, aku akan balas dengan caraku, bisiknya dalam hati. Malam itu, saat makan malam, Maya mencoba bersikap biasa. Ia menatap Raka yang tampak ceria, berbeda dari biasanya. Raka banyak bicara tentang pekerjaannya, seakan ingin menutupi sesuatu. Maya hanya menanggapi dengan senyum tipis. Dalam hatinya, ia sudah siap melancarkan langkah berikutnya. Keesokan harinya, Maya pergi ke bank dengan alasan mengurus tabungan untuk biaya sekolah anak mereka. Ia duduk di kursi tunggu, menandatangani beberapa formulir, dan memastikan semua rekening bersama tidak bisa diakses tanpa tanda tangannya. Ia juga menelpon pihak kartu kredit, melaporkan untuk memblokir sementara semua akses yang sering dipakai Raka. Sore itu, saat semua sudah beres, Maya menatap ponselnya dan hampir ingin menangis lagi. Bukan karena takut, tapi karena campuran antara lega dan sakit hati. Ia sadar, sebentar lagi Raka akan berangkat dengan penuh percaya diri, tidak tahu bahwa segala kenyamanannya sudah terputus. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Maya mengantar Raka ke bandara dengan senyum yang dipaksakan. Ia menggandeng tangan anak mereka yang masih kecil, berusaha agar wajahnya tidak terlihat kusut di hadapan orang banyak. Raka mencium kepala anaknya, lalu berpaling pada Maya. Aku titip rumah. Ya, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Nanti kalau sempat aku telepon. Katanya datar. Maya hanya mengangguk, menahan perih yang seperti menyayat dadanya. Hati-hati, jangan lupa jaga kesehatan, ucapnya lirih. Raka melangkah pergi, menyeret kopernya. Beberapa menit kemudian, Maya melihat dari kejauhan sosok perempuan muda mengenakan gaun krem, berdiri di sisi lain terminal, melambai kecil ke arah Raka. Hatinya teriris. Itu pasti Dinda. Mereka berjalan berdampingan,
Tampak serasi seperti pasangan yang akan berlibur. Maya menunduk, menggenggam tangan anaknya erat-erat, dan bergegas meninggalkan bandara. Ia tidak ingin hatinya hancur lebih dalam dengan menyaksikan kemesraan itu lebih lama. Beberapa jam kemudian, Maya menerima pesan dari sahabatnya, Sinta, yang bekerja di travel agent. Mei, aku nggak sengaja lihat pesanan paket tur atas nama Raka dan Dinda. Mereka pesan suite paling mahal di Marina Bay. Pesan itu bagai pisau yang menancap lebih dalam di dada Maya. Namun, kali ini ia tidak menangis. Bibirnya justru melengkung tipis. Bagus, biar mereka senang sebentar. Setelah itu, kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Gumamnya pelan. Hari pertama Raka di luar negeri masih tenang. Ia sempat menelpon Maya dengan suara lelah, mengatakan bahwa ia sibuk urusan kerja. Maya menanggapinya seolah percaya, padahal ia tahu betul apa yang sedang terjadi. Diam-diam, Maya mengecek email notifikasi bank. Ia tersenyum kecil ketika melihat beberapa transaksi gagal. Pembayaran hotel ditolak, kartu kredit tidak bisa digunakan, dan permintaan tarik tunai ditolak. Tak lama kemudian, teleponnya berdering. Nama Raka muncul di layar. Maya mengangkat dengan suara datar. Maya, kenapa semua kartu nggak bisa dipakai? Aku harus bayar hotel, ini penting. Suara Raka terdengar setengah berteriak. Maya menghela napas pelan. Kartu itu semua atas namaku. Ra, aku yang kelola. Kalau kau bilang pergi untuk kerja, kenapa harus pakai uang rumah tangga untuk hal lain? Kamu jangan main-main. Aku di luar negeri. Aku butuh uang. Kalau begini caranya, aku bisa terjebak di sini. Raka hampir kehilangan kendali. Namun Maya tetap tenang. Kalau benar itu urusan kerja, perusahaanmu pasti menanggung semua biaya. Kalau tidak, berarti kau yang berbohong. Jadi urus saja dengan uangmu sendiri. Jangan pakai uang keluarga. Hening sejenak. Raka terdiam di seberang sana. Suara napasnya terdengar berat, bercampur dengan desahan marah. Maya, jangan keterlaluan. Yang keterlaluan bukan aku, Ra. Aku hanya menjaga uang anak kita. Kalau kau ingin senang-senang dengan orang lain, lakukan dengan uangmu sendiri. Ucap Maya tegas, lalu menutup telepon sebelum Raka sempat menjawab. Maya meletakkan ponselnya di meja, lalu memeluk anaknya yang sedang menonton televisi. Senyum samar muncul di wajahnya, meski hatinya masih perih. Ia tahu, badai baru saja dimulai. Di luar sana, suaminya mungkin sedang panik. Sementara wanita yang dibawanya pasti tidak suka hidup dalam kesulitan. Maya bersandar di sofa, menatap langit-langit, dan berkata lirih pada dirinya sendiri. Kita lihat, Raka, seberapa kuat kau bertahan dengan pilihanmu. Aku tidak akan tinggal diam. Ucap Maya lirih, sambil menatap kosong ke langit-langit rumahnya. Di seberang sana, di sebuah kamar hotel mewah di Singapura, Raka mondar-mandir dengan wajah gusar. Dinda duduk di tepi ranjang dengan raut kesal. Kartu kredit yang gagal digunakan membuatnya merasa dipermalukan. Bagaimana tidak? Mereka sudah check-in dengan penuh percaya diri. Namun ketika diminta deposit, kartu Raka ditolak 3 kali. Petugas hotel akhirnya menatap mereka dengan curiga. Ra, ini gimana sih? Katanya semua sudah aman. Malah ditolak gitu. Aku malu banget tadi. Omel Dinda sambil melipat tangan di dada. Raka mengacak rambutnya sendiri, mencoba menenangkan diri. Aku juga nggak ngerti, Din. Semua kartu mestinya bisa dipakai. Pasti Maya yang main di belakang. Maya lagi. Kamu kan kepala rumah tangga. Masa sampai nggak bisa pakai uang sendiri? Kalau begini caranya, aku nyesel ikut kamu. Sahut Dinda dengan suara tajam. Raka menatapnya penuh amarah. Namun ia menahan diri. Tenang, aku masih ada uang tunai. Tapi nggak banyak. Kita harus hemat sementara. Sampai aku bisa cari cara. Dinda mendengus. Hemat? Aku ikut kamu karena janji kamu mau bahagiain aku. Bukan buat repot-repot mikirin makan sehari-hari. Kalau gini terus, aku bisa balik sendiri. Ucapan itu menusuk harga diri Raka.
Ia merasa jatuh harga dirinya sebagai laki-laki. Namun ia tak bisa mengelak. Maya memang sudah mengunci semua akses keuangan. Malam itu mereka tetap menginap. Namun dengan kamar lebih murah setelah Raka menukar sebagian uang tunai yang ia bawa. Dinda merajuk sepanjang malam, menolak diajak bicara. Raka hanya bisa termenung, menatap langit-langit kamar hotel sempit, memikirkan bagaimana ia bisa lolos dari jebakan ini. Sementara itu, Maya di rumah berusaha tetap menjalani hari seperti biasa. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk anaknya, lalu mengantar ke sekolah. Namun di balik rutinitas itu, pikirannya tak bisa lepas dari bayangan Raka yang sedang kebingungan. Setiap kali ia membuka email notifikasi bank, ia mendapati pesan baru, transaksi gagal, permintaan tarik tunai ditolak. Maya hanya bisa tersenyum getir. Sore itu, telepon berdering lagi. Nama Raka muncul di layar. Maya sempat ragu, tapi akhirnya mengangkat. "Maya, tolonglah. Jangan seperti ini. Aku butuh akses rekening. Aku nggak bisa kerja kalau terus-terusan dibatasi begini." Suara Raka terdengar putus asa. "Kerja? Kau di sana bukan untuk kerja. Ra, kau pergi bersama wanita lain, meninggalkan aku dan anakmu. Kau pikir aku akan diam saja?" Jawab Maya tegas. "Aku salah. Aku akui. Tapi jangan seret masalah uang ke sini. Aku terjebak." "Maya." Dinda mulai marah-marah. "Aku malu kalau sampai nggak bisa bayar hotel." Suara Raka meninggi, bercampur panik. Maya menarik napas dalam, menahan gejolak emosi. "Itu urusanmu, Ra. Bukan urusanku lagi. Kau pilih pergi dengan dia, maka kau tanggung akibatnya. Aku tidak akan membiayai pengkhianatanmu. Mei, tolonglah untuk terakhir kalinya." Suara Raka melemah. Namun Maya menutup telepon tanpa memberi jawaban. Air matanya menetes, tetapi ia segera menyekanya. Ia tahu kelembutan hatinya bisa membuatnya goyah, dan ia tidak boleh lagi membiarkan itu terjadi. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Raka. Uang tunai yang ia bawa semakin menipis. Dinda mulai menunjukkan wajah asli, manja, materialistis, dan mudah marah. Setiap kali mereka makan di luar, Dinda selalu memilih restoran mahal. Ketika Raka menyarankan makan sederhana, pertengkaran pun pecah. "Ra, aku nggak tahan hidup kayak gini. Aku kira kamu bisa kasih aku kebahagiaan. Nyatanya, aku cuma dapat masalah," kata Dinda dengan nada sinis. Suatu malam, Raka menatapnya dengan wajah letih. "Aku sedang cari solusi, Din. Jangan tinggalkan aku di saat seperti ini." "Terserah kamu. Kalau sampai besok nggak ada uang lagi, aku balik ke Jakarta. Aku nggak mau hidup susah." Ucapan itu membuat dada Raka sesak. Ia baru menyadari, Dinda tidak benar-benar mencintainya. Wanita itu hanya tertarik pada kenyamanan dan harta. Tanpa itu, ia bukan siapa-siapa. Di sisi lain, Maya semakin mantap dengan pilihannya. Ia mulai membuka diri pada sahabatnya, Sinta. Mereka duduk di sebuah kafe sederhana. Maya menceritakan semuanya. "Mei, kamu kuat banget. Kalau aku jadi kamu, mungkin udah meledak-ledak. Tapi langkahmu tepat. Biar dia tahu rasanya kehilangan. Kamu harus tetap tegas," kata Sinta menepuk tangannya. Maya tersenyum getir. "Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa sekuat ini, Sin. Tapi aku hanya ingin dia sadar. Kalau tidak, biarlah aku jalan sendiri." Malam itu, Maya tidur dengan perasaan campur aduk. Hatinya masih mencintai Raka, tapi rasa sakit dan kecewa jauh lebih besar. Ia hanya berharap, suatu hari Raka bisa benar-benar memahami arti rumah tangga yang telah ia sia-siakan. Sementara itu, di kamar hotel murahan yang semakin sempit bagi mereka berdua, Raka duduk termenung. Dinda sudah tertidur, membelakangi dirinya. Raka memandang keluar jendela, melihat gemerlap kota yang indah, namun baginya terasa asing. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa benar-benar sendirian. Semua yang ia kejar seakan lenyap dalam sekejap. Ia meraih ponselnya, membuka galeri foto,
dan menatap wajah anaknya yang tersenyum polos. Matanya berkaca-kaca. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya lirih, dengan suara nyaris pecah. Di luar jendela, gemerlap kota asing itu tidak sedikit pun memberi ketenangan. Raka duduk termenung di kursi sempit kamar hotel kelas menengah, sementara Dinda sudah tertidur dengan wajah masam, membelakangi dirinya. Pikirannya penuh dengan rasa sesal, marah, dan bingung bercampur jadi satu. Setiap kali ia memandang wajah anaknya di layar ponsel, hatinya serasa diremas. Tapi gengsinya menahan langkah untuk segera pulang. Keesokan paginya, Dinda mulai ribut sejak membuka mata. "Ra, kita nggak bisa terus begini. Aku nggak tahan tinggal di hotel murah. Kita harus pindah ke tempat yang lebih layak. Kalau nggak, aku balik ke Jakarta sekarang juga." Raka menghela napas panjang. Uang tunainya tinggal hitungan lembar. "Din, aku sudah bilang, aku sedang cari cara. Jangan bikin aku makin tertekan." "Cari cara? Kamu kan manajer. Gajimu besar. Masa nggak bisa bayar hotel bagus aja? Atau jangan-jangan istrimu beneran kunci semua uangmu?" Dinda menatap dengan tatapan tajam, mencibir. Pertanyaan itu membuat wajah Raka memerah. Ia merasa harga dirinya diremukan. "Diam, Din. Jangan bawa-bawa Maya lagi," bentaknya, membuat Dinda terperanjat. Namun bukannya diam, Dinda malah bangkit dari ranjang, menatapnya penuh amarah. "Justru aku muak dengar nama Maya. Kalau aku tahu begini, aku nggak akan ikut kamu. Kamu cuma buang-buang waktuku." Pertengkaran itu pecah. Suara mereka memantul di dinding kamar sempit, hingga tamu kamar sebelah sempat mengetuk karena merasa terganggu. Dinda bergegas keluar, meninggalkan Raka yang terduduk lemas. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua yang dulu tampak indah bersama Dinda, kini berubah jadi bencana. Di rumah, Maya mulai bisa bernapas sedikit lega. Ia tetap beraktivitas seperti biasa, mengantar jemput anak ke sekolah, bekerja paruh waktu, dan sesekali berkumpul dengan sahabatnya. Namun jauh di dalam hatinya, Maya masih dihantui perasaan bersalah karena langkah tegas yang ia ambil. Bukan karena menyesal, melainkan karena ia tahu anaknya berhak atas seorang ayah yang utuh. Suatu sore, Maya menjemput anaknya, Aruna, dari sekolah. Bocah itu berlari memeluknya sambil tersenyum ceria. "Bunda, kapan ayah pulang? Katanya ayah keluar negeri cuma sebentar." Pertanyaan polos itu membuat hati Maya tersayat. Ia berjongkok, memeluk anaknya erat. "Ayah masih kerja di sana. Nak, doakan ayah cepat pulang, ya," jawabnya dengan suara yang bergetar halus. Di dalam hati, Maya bertekad, jika Raka pulang, ia harus memilih. Entah menebus semua kesalahan atau pergi meninggalkan mereka. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Malamnya, telepon kembali berdering. Nomor Raka terpampang lagi. Maya mengangkat dengan hati-hati, bersiap mendengar keluhan baru. "Maya, aku mohon, buka akses rekening itu. Aku nggak punya apa-apa di sini. Aku bisa dipermalukan. Dinda, dia mungkin akan ninggalin aku." Suara Raka terdengar parau, seperti orang kelelahan yang kalah perang. Maya menutup mata, menarik napas dalam. Kalau dia pergi karena uang, berarti dia memang tidak pernah tulus. Itu konsekuensimu. "Ra, jangan libatkan aku." Aku bingung. Aku nggak tahu harus gimana. Semua orang lihat aku seperti pecundang. Aku butuh kamu." Ucapan itu membuat dada Maya bergetar. Ada bagian dari dirinya yang ingin luluh, ingin kembali percaya. Namun ia segera menegakkan kepala, mengingat semua luka yang baru saja ia alami. "Kalau kau butuh aku, kenapa kau memilih orang lain? Kalau kau butuh rumah, kenapa kau hancurkan sendiri? Jangan bicara butuh kalau kau bahkan tega meninggalkan anakmu." Di seberang sana, Raka terdiam. Hanya terdengar helaan napas berat. Lalu telepon terputus. Beberapa hari kemudian, kabar tak terduga datang. Sinta, sahabat Maya, mengirim pesan singkat. "Mei, aku dengar Dinda sudah balik ke Jakarta. Dia nggak tahan sama Raka.
Maya terdiam lama. Ia menatap ponselnya, lalu menutup layar dengan pelan. Ada rasa lega, tapi juga getir. Raka benar-benar ditinggalkan dalam kondisi paling buruk, persis seperti yang ia bayangkan. Di kamar hotel, Raka memang benar-benar sendiri. Dinda pergi tanpa pamit, meninggalkan koper kecilnya dan secarik catatan. Aku nggak bisa hidup begini. Cari aku kalau kamu sudah mapan lagi. Catatan itu membuat dada Raka terasa kosong. Ia menenggelamkan wajah di telapak tangan, merasakan penyesalan menumpuk. Setiap kali ia mencoba menghubungi Maya, ia hanya menerima jawaban singkat atau malah tak diangkat sama sekali. Di rumah, Maya sudah mantap dengan langkahnya. Ia mulai mengurus beberapa dokumen penting, menyiapkan kemungkinan terburuk. Ia bahkan berkonsultasi dengan pengacara pernikahan secara diam-diam. Hatinya ingin memastikan, jika Raka pulang dengan sikap yang sama, ia tidak akan lagi mudah diperdaya. Namun dalam diam, Maya juga merasakan satu hal, hatinya masih sakit, tapi tidak lagi lemah. Ia kini lebih kuat, lebih berani berdiri di atas kaki sendiri. Setiap kali ia menatap wajah anaknya, ia tahu keputusannya sudah benar. Malam itu, ketika kota sudah terlelap, Maya berdiri di balkon rumahnya, menatap bintang-bintang redup. Angin malam menerpa wajahnya. Ia berbisik, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkanku lagi. Tidak Raka, tidak siapapun. Di negeri seberang, Raka duduk di tepi ranjang dengan wajah penuh keputusasaan. Ia memandangi tiket pesawat pulang yang sudah ia beli dengan sisa uang terakhirnya. Dunia yang ia kejar ternyata hampa. Dan satu-satunya rumah yang ia punya kini berada di ujung ketegasan seorang wanita bernama Maya. Pesawat yang ditumpangi Raka mendarat di Jakarta sore itu. Tubuhnya terasa lemas, kepalanya berat. Ia melangkah keluar dari bandara hanya dengan satu koper kecil yang tersisa. Dinda sudah benar-benar menghilang, tak meninggalkan apa-apa selain luka di harga dirinya. Dengan langkah gontai, ia menyetop taksi menuju rumah yang telah lama ia tinggalkan. Di dalam taksi, pandangannya kosong. Jalanan Jakarta yang pada terasa asing baginya. Hatinya berdegup kencang membayangkan wajah Maya, membayangkan apa yang akan terjadi ketika pintu rumah itu terbuka. Ia tahu, bukan senyum hangat yang akan menyambutnya, melainkan tatapan dingin penuh luka. Sementara itu, Maya sedang menyiapkan makan malam sederhana bersama Aruna. Anak kecil itu duduk di meja, menggambar dengan krayon. Sesekali bertanya, "Bunda, kapan ayah pulang?" Pertanyaan itu menusuk hati Maya. Namun kali ini ia menjawab dengan tenang, "Mungkin sebentar lagi, Nak. Tapi ingat, apapun yang terjadi, Bunda selalu ada untukmu." Suara bel rumah mendadak berbunyi. Maya terdiam, tubuhnya menegang. Ia menoleh ke pintu dengan wajah tegang. Aruna segera berlari kecil, namun Maya menahannya. "Biar Bunda yang buka." Ketika pintu terbuka, Raka berdiri di ambang dengan wajah pucat, rambut berantakan, dan mata sembab. Ia tersenyum hambar, mencoba menyembunyikan rasa malunya. "Mei, aku pulang." Maya menatapnya lama, tanpa berkata sepatah kata pun. Tatapan itu begitu menusuk, membuat Raka merasa lebih kecil dari dirinya sendiri. Aruna tiba-tiba memeluk kaki ayahnya dengan polos. "Ayah, aku kangen." Raka berjongkok, memeluk anaknya erat-erat. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Ayah juga kangen, Nak, ayah juga kangen." Namun ketika ia berdiri kembali, mata Maya sudah menatapnya tajam. "Masuklah, kita bicara setelah makan malam. Tapi jangan berharap segalanya sama seperti dulu." Makan malam berlangsung dalam keheningan. Aruna bercerita tentang sekolahnya, sementara Maya hanya mendengarkan tanpa banyak bicara. Raka pun hanya menunduk, menyuap makanan dengan rasa hambar. Begitu anak itu tertidur, suasana rumah berubah. Maya duduk di ruang tamu, menyilangkan tangan, menunggu Raka bicara. "Aku salah, Mei." Suara Raka parau, penuh penyesalan. "Aku bodoh. Aku hianati kamu. Aku tinggalkan anak kita. Dan aku dapat balasan yang setimpal."
Dinda meninggalkanku. Uangku habis. Harga diriku hancur. Aku pulang karena aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu dan Aruna. Maya menatapnya dengan dingin. Kamu baru sadar setelah semua hancur? Kamu pikir aku akan langsung terima begitu saja? Selama kamu pergi, aku yang menenangkan anak kita. Aku yang menjaga rumah. Aku yang menahan malu. Dan sekarang kamu datang dengan penyesalan. Aku minta kesempatan kedua. Mei, aku janji berubah. Aku janji nggak akan ulangi lagi. Ucap Raka. Suaranya gemetar. Maya berdiri, berjalan pelan ke arah jendela. Ia menatap keluar, membiarkan hening menekan udara. Kesempatan kedua bukan hadiah yang bisa kamu minta seenaknya. Ra, itu hanya bisa kamu dapat kalau kamu benar-benar membuktikan. Dan aku tidak akan menunggu selamanya. Raka menunduk. Aku akan lakukan apapun. Mei, aku akan buktikan. Aku rela kalau kamu mau hukum aku. Aku cuma nggak mau kehilangan keluarga ini. Maya menoleh. Matanya berkaca-kaca. Tapi tatapannya tetap keras. Keluarga ini sudah hampir kamu hancurkan. Jangan kira mudah memperbaikinya. Aku tidak akan melarangmu tinggal di sini. Demi Aruna. Tapi jangan salah paham. Aku bukan istri yang sama seperti dulu. Aku sudah berbeda. Aku tidak akan lagi diam ketika disakiti. Kalau kau masih berani ulangi, aku yang akan pergi. Ucapan itu membuat Raka terpukul. Ia sadar, Maya bukan lagi sosok yang bisa ia kendalikan dengan kata-kata manis. Perempuan di hadapannya kini berdiri dengan martabatnya sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Raka. Ia mencoba membuktikan kata-katanya. Ia pulang tepat waktu, ia lebih banyak meluangkan waktu bersama Aruna. Bahkan ia berhenti berhubungan dengan teman-teman yang selama ini mendukung kebebasannya. Namun Maya tetap menjaga jarak. Ia tidak mudah percaya. Setiap malam, ketika Raka mencoba mengajaknya bicara lebih dalam, Maya selalu menjawab singkat. Tetangga sempat berbisik-bisik tentang kepulangan Raka. Maya hanya diam. Tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Ia tahu hidupnya tidak ditentukan oleh omongan orang. Suatu malam, ketika Raka sedang menemani Aruna tidur, Maya duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka map berisi dokumen yang ia siapkan, akta nikah, kartu keluarga, dan surat konsultasi dari pengacara. Ia menatap dokumen itu lama, lalu menutupnya kembali. Hatinya bimbang. Ia masih mencintai Raka. Itu yang membuatnya sulit mengambil keputusan. Tapi cinta itu kini diselimuti oleh luka dalam. Ia tidak bisa begitu saja melupakan malam-malam panjang ketika ia menangis sendirian, atau rasa sakit saat mengetahui suaminya memilih wanita lain. Di kamar, Raka menatap wajah anaknya yang tertidur lelap. Air matanya kembali jatuh. Aku janji, Nak, ayah akan berubah. Ayah nggak akan tinggalkan kamu lagi. Namun ia tahu, janji itu tak ada artinya jika tidak dilihat Maya sebagai kenyataan. Beberapa minggu berlalu, Raka mulai bangkit dari keterpurukannya. Sementara Maya semakin kuat dengan dirinya. Rumah itu tidak lagi sama, tetapi ada harapan baru yang tumbuh perlahan. Maya memberi ruang kecil untuk melihat apakah Raka benar-benar bisa berubah. Tapi hatinya tetap waspada. Di balik semua luka, Maya menyadari satu hal. Ia tidak lagi takut kehilangan. Ia sudah membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Dan itu adalah kekuatan terbesar yang ia temukan dari pengkhianatan ini. Malam itu, sebelum tidur, Maya berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya, melihat bayangan perempuan yang lebih tegar dari sebelumnya. Apapun yang terjadi, aku sudah siap, bisiknya. Di ruang sebelah, Raka duduk sendirian di kursi, menunduk dalam diam. Ia tahu perjalanan menebus dosa masih panjang. Namun satu hal jelas di benaknya. Jika ia masih ingin menyebut rumah itu sebagai miliknya, ia harus rela berjuang tanpa henti.